Halo teman-teman, hari ini kita akan mereview salah satu perusahaan yang menjadi top gainers pada hari ini. Ya, akhirnya IHSG mulai hijau kembali dan menghadirkan berbagai saham yang mulai naik nih teman-teman ya. Termasuk salah satu saham daripada MNC Group ya. Bukan hanya salah satu, tapi ada beberapa saham daripada MNC Group yang lagi naik pada hari ini. Ya, entah ada kabar apa sehingga dapat menaikkan saham yang satu ini. Kita akan membahas perusahaan yang bernama dengan MNC Vision Networks Tbk dengan kode emiten IPTV atau kita panggil aja IPTV. Ya. Mereka bergerak di bidang penyiaran online ya, kayak streaming bulanan, layanan premium yang dapat dinikmati oleh berbagai masyarakat yang ada di Indonesia. Ya. Sebenarnya perusahaan yang satu ini memiliki website yang sama dengan perusahaan yang kita bahas kemarin ya, yakni MSKY. Oke. Mungkin karena MSKY merupakan anak perusahaan daripada MNC Vision Networks ya. Ternyata benar bahwa pemegang sahamnya IPTV sebesar 91% memegang saham MSKY. Jadi mereka bisa dibilang satu perusahaan teman-teman ya. Jadi kita akan memulainya dari website mereka yang juga sama sih. Waktu saya searching di dalam Google, saya masuk ke website yang sama ya, yakni MNC Vision yang dari MSKY. Karena memang mereka adalah satu perusahaan. Tentu saja website mereka biasanya sama sih ya teman-teman ya. Kita akan lihat sama-sama tentang bagaimana sih sejarah daripada IPTV ini dan juga pelayanan apa yang mereka tawarkan kepada para pelanggan mereka dan bagaimana sih masa depan prospek daripada perusahaan yang bergerak di bidang streaming berbayar ya. Nah, jadi ini sekedar informasi tentang anak perusahaannya, yakni adalah MC Sky Vision Tbk atau MSKY ya. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1988 dan kita dapat lihat di sini mereka pada tanggal 9 Juli 2012 melakukan IPO untuk anak perusahaannya ya dengan kode MSKY. Kalau IPTV itu IPO-nya lebih lama, yakni kalau kita lihat di RT Bisnis yakni tanggal 8 Juli 2019. Jadi anak perusahaannya IPO dulu nih, cari dana dulu nih. Habis udah bisnisnya udah cukup bagus, giliran induknya yang melakukan IPO ya. Jadi begitulah bagaimana cara perusahaan mencari dana, yakni dengan melakukan IPO. Karena dengan melakukan IPO perusahaan dapat mendapatkan dana segar daripada para investor-investor publik dan juga itu dapat mendongkrak harga saham mereka. Ketika mereka mencapai harga tertentu, maka mereka ketika membutuhkan uang lagi, mereka tinggal melakukan aksi korporasi, biasanya right issue sih. Dengan right issue maka mereka dapat menerbitkan saham yang baru yang dari portfolio mereka akhirnya dijual lagi mendapatkan dana segar lagi. Itu ya teman-temannya. Karena itu banyak perusahaan yang melakukan IPO. Tentu saja melakukan IPO itu juga cukup bagus untuk sebuah perusahaan ya. Jadi terbukti bagaimana MNC Group memiliki banyak perusahaan mereka yang sudah menjadi publik ya. Nah, lalu kita lihat pelayanan apa aja sih yang ditawarkan oleh IPTV atau juga MSKY, yakni ada Vision Family. Ya, ada berbagai paket di sini. Ada yang pakai untuk kids, entertainment, lifestyle, knowledge, movie, sport, news, religi, TV nasional, TV internasional pun ada teman-teman ya. Juga berbagai paket di sini yang dapat kita lihat nggak semahal itu juga sih. Jadi dapat kita nikmati untuk setiap dari kita yang ingin mendapatkan layanan streaming premium. Lalu ada Vision Starter juga. Dari namanya kita dapat tahu bahwa paket ini untuk yang starter ya. Jadi pas di kantong, pas di hati. Jadi lebih murah daripada paket-paket yang premium lainnya. Ada kids juga, entertainment, lifestyle, mungkin channelnya lalu yang lebih sedikit ya. Ada lagi knowledge, movie, sport, news, religi, dan sama TV nasional dan TV internasional ya. Lalu ada lagi paket terakhir Jawara Vision. Ya, merupakan paket yang menjual perangkat dan tayangan free to air dari MNC Vision berupa tayangan lokal dan internasional tanpa batas waktu.
Ya, bisa dibilang ini merupakan jawaranya untuk pelayanan mereka ya. Ada banyak sekali di sini. Kebanyakan dari channel yang biasanya premium itu kan channel olahraga. Biasanya kalau ada pertandingan sepak bola Piala Dunia, itu biasanya harus bayar tuh, karena itu memang ada kerjasama ya. Untuk tayangan yang seperti ini dengan pihak yang menyelenggarakan Piala Dunia itu kan biayanya tidak murah, pasti besar, karena untuk lapangannya, arenanya, timnya, biaya pertandingannya, hadiahnya dan lain-lain itu pasti memerlukan biaya, dan untuk saling mendukung satu sama lain untuk dapat menyelenggarakan kompetisi itu, yaitulah salah satunya dengan melakukan streaming supaya masyarakat dunia dimanapun mereka berada dapat berkontribusi untuk menyukseskan acara apapun itu ya, dapat saling membantu dalam biaya dan doa juga teman-teman ya. Jadi begitulah tentang pelayanan daripada IPTV, dan sekarang kita akan melihat fundamental daripada IPTV ya. Ini pertama, pemegang sahamnya adalah BMTR atau PT Global Mediacom Tbk dengan sebesar 60%. Sisanya sebesar 39% dipegang oleh masyarakat. Kita akan lihat profil daripada Global Mediacom. Bentar, Mediacom Tbk. Kita masuk ke berita, lalu kita lihat portfolio Lo Keng Hong, SG mulai pulih, sambut baik, IPTV anjlok, penghargaan, dominasi, rilis obligasi dan suku, kecepatan harta invest dan lain-lainnya ya. Nggak ada masalah hukum sih bagi BMTR. Lalu kita akan lihat fundamental daripada IPTV yang hari ini naik sampai 28% teman-teman ya. Dari fundamentalnya kayaknya sih bagus juga sih. Kita lanjut ke fundamental. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Operatingnya sehat. PR-nya 11 kali dengan PBV-nya 0,4. Well, operating profit margin 16% dengan net profit margin 8%. Ya lumayan, dengan cash ratio-nya 5% doang, quick ratio-nya 86%, tapi tenang masih ada quick ratio-nya 125%. Dan hari ini harga saham mereka naik sampai 20 titik ya, atau naik 28%. Wow, jadi harganya kan tadi 71 penutupan kemarin, dan hari ini naik sampai 91 teman-teman ya. Lalu kita masuk ke overview untuk melihat turnover mereka sebesar 178 miliar. Ya, cukup menarik sih untuk saham yang IPTV ini, karena mereka memang di saat-saat pandemi ini kan layanan streaming premium itu kan juga tetap berjalan, karena kebanyakan orang sudah work from home waktu itu ya. Tapi kalau sekarang sih udah mulai dibuka perlahan-lahan, tapi tetap aja streaming premium ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang, karena ini merupakan hiburan yang cukup diminati oleh banyak orang ya, IPTV ini, sehingga tidak heran sih mereka bisa naik cukup banyak ya hari ini ya. Wow, sayang sekali saya tidak notice, tidak tahu tentang fundamental IPTV ya, karena biasanya saya review perusahaan yang mungkin turnovernya lebih besar. Mungkin IPTV sebelumnya transaksinya agak rendah ya, tapi akhirnya sekarang udah mulai naik sampai bisa naik sampai 28%. But it's okay, akan selalu ada waktu untuk IPTV itu menarik untuk diinvestasikan kalau memang ada kesempatan teman-teman ya. Demikianlah tentang IPTV, perusahaan streaming online premium, dan juga ada perusahaan daripada MSK yang kita bahas sebelumnya yang hari ini naik banyak banget dan cukup fundamentalnya bagus banget. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.